Mana uang 50.000? Demokrasi abal-abal. Penegakan hukum adalah kunci untuk mengurangi pelanggaran dalam pemilu. Lalu mengapa penegakan hukum kurang berjalan? Mari kita tengok pengalaman pemilu 1 dasawarsa lalu. Penegakan hukum pada pemilu tahun 2004, ini 1 dasawarsa lalu memang, pelanggaran administrasi dari 8.013 perkara hanya 35,22% yang tertangani. Kemudian bagaimana dengan pelanggaran pidana? Dari 2.413 perkara yang dilaporkan ke kepolisian, 42,35 diputus pengadilan. Mengapa penegakan hukum pemilu kurang berjalan? Yang pertama, koordinasi pengawas pemilu dengan kepolisian yang tidak berjalan baik, kepolisian dan kejaksaan menilai bukti-bukti tidak cukup, kemudian adanya keputusan diskresi dari polisi atau jaksa untuk tidak menindaklanjuti kasus. Kemudian ada yang keempat adalah pembiaran kasus tanpa alasan yang jelas. Tapi sebelum kita lanjut dengan perbincangan soal penegakan hukum ini, saya mau kembali ke Mas Burhan tadi. Kalau tidak efektif, kenapa dilakukan itu money politik? Kan begini, secara ekonomi itu kan kita bisa bedakan 2 level. Pertama, pemilih sebagai demand side yang membuat money politik berkembang. Ini kan alasan yang dipakai oleh politisi. Mereka money politik karena pragmatisme pemilih. Sih, ya. Berarti kan demand side-nya. Yang kedua adalah supply side-nya. Supply side-nya para caleg sama tim suksesnya. Nah, kalau pengen menghilangkan praktek money politik lebih cepat, kalau melakukan pendidikan pemilih, membuat pemilih lebih kaya, lebih sejahtera, pendidikan lebih baik, itu kan butuh waktu lama. Yang lebih cepat adalah supply side-nya. Sudah tahu bahwa money politik kurang efektif, kok masih mau melakukan? Berhentilah gitu ya. Nah, saya dapat jawaban hampir seragam dari 60-an responden saya untuk Caleg wawancara kualitatif. Para caleg ya? Para caleg yang notabene caleg petahana. Mereka punya jawaban yang seragam dalam soal itu. Mereka bilang mereka bekerja sudah lama di dapil mereka, melakukan kegiatan programatik, interaksi yang panjang, hubungan konstituensi yang baik, klaim mereka seperti itu. Nah, kalau tidak melakukan money politik di masa-masa akhir jelang pemilihan, mereka khawatir gitu ya, panas tahun basah oleh hujan sehari, karena mereka nggak yakin lawannya tidak melakukan money politik gitu ya. Jadi karena semuanya melakukan money politik, yang terjadi adalah cancelling out. Jadi karena semuanya pada melakukan, jadi nggak ada yang efektif gitu. Makanya kita ini kan kalau lihat gitu kan, demokrasi kita itu ironis. Jadi sangat ironis karena orang yang sudah berjuang dari bawah, lalu kemudian sudah dekat dengan konstituen, masih tetap khawatir untuk kemudian ditelikung oleh orang-orang yang betul-betul merasa tidak aman uang, gitu. Itu betul. Ironis betul kita ini. Iya, ya berarti memang mau tidak mau mereka betul-betul akan pakai money politik. Persoalannya adalah bagaimana penegakan hukumnya. Itu dia. Ya, saya kira kita mesti jujur bahwa lemahnya penegakan hukum terutama pidana pemilu itu embrio awalnya adalah regulasi. Undang-undang. Saya mesti jujur mengatakan DPR akan datang ini mesti merubah secara ekstrim undang-undang pemilu kita, khususnya pasal-pasal terkait dengan penegakan hukum pidana pemilu. Jadi ya, saya semalam di LC mengatakan bahwa banyak rekomendasi kami kepada kepolisian, tapi kemudian tidak bisa efektif. Itu karena bukan kesalahan kepolisian saja, karena regulasi mengatakan. Paling tidak itu membantu anggota dewan yang nanti juga akan running lagi gitu ya. Artinya kepolisian mungkin mau tegas, tapi undang-undang mengatakan mesti kumulatif lah, definisinya segala macam. Akhirnya ada keterbatasan juga. Jadi bukan karena keengganan atau apa, tapi sekali lagi embrionya adalah regulasi. Regulasi ini yang menurut penilaian subjektif saya. Saran Bawaslu, bolongnya di sebelah mana? Ya di situ memang ada itikat-itikat dari politisi sebagian yang ingin melemahkan penegakan hukum pemilu itu. Saya baca. Karena kalau tidak, nanti Bawaslu kayak model KPK, setiap saat orang tangkap tangan yang money politik itu. Saya baca janji teman-teman di Bawaslu. Iya, iya.
caleg yang money politik sebenarnya akan dicoret. Dicoret, Ya. Calonan. Itu sudah terbukti, Bang Don. Ah. Di Sulawesi Tengah sudah ada satu caleg DPR Masih pusat, kurang. satu DPD yang terbukti money politiknya. Itu karena kolaborasi kepolisian, kejaksaan dan Panwaslu melalui pengadilan. Sudah dicoret. Oke. Dan kemudian di Jogja ini ada caleg yang Oh iya, di Gunung Kidul. 500 Itu juga on sekian proses. juta, ya. Semua yang terbukti money politiknya dan kita dorong itu akan dicoret. Akan dicoret. Walaupun Memang dia terbukti money politik. terbukti karena pengadilan yang membuktikan. Tapi atas dorongan Sentra Gakumdu di mana ada Panwaslu, kepolisian dan kejaksaan. Yang Jogja ini maksud saya On proses. on proses. Nah sekarang caleg yang pada tanggal 9 kemarin mendapatkan suara terbanyak, sudah syukuran segala macam. Tapi dalam proses pembuktian dia money politik, maka itu tidak berhak dilantik. Dia akan dicoret. Kerugian luar biasa kan? Pak Muhammad, kalau lihat datanya yang tahun 2004 lalu ya, dari 8.013 perkara 35,22 yang tertangani. Ini pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana yang money politik itu tadi. 2.413 perkara dilaporkan ke kepolisian, kepolisian 42,35 yang diputus di pengadilan. Itu tadi. Setengahnya loh, nggak nyampe ya itu ya. Ya, karena untuk memutus sebuah pidana pemilu apakah kemudian seorang itu tersangka atau tidak, itu bukan wilayah eksklusif Bawaslu, Panwaslu. Di situ ada institusi kepolisian, ada institusi kejaksaan. Nah, inilah institusi yang kemudian menggodok berdasarkan undang-undang pemilu, hukum beracara pidana kita memutuskan apakah ini pelanggaran pidana atau bukan. Seandainya kayak model pelanggaran administrasi, maka pasti jumlah yang kita putus itu lebih Mekanisme menentukan ini pelanggaran itu kan ada beberapa institusi. Iya, Dan benar. Itu bisa serta-merta. Oh enggak, Ditetapkan misalnya ada forum bahwa namanya ini Sentra pelanggaran. Gakumdu, Iya, itu Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu. Nah, Disitulah dibahas. Ya, tetapi di situ ada peran sentral kepolisian dan kejaksaan yang tahu bagaimana sebenarnya pasal-pasal delik pidana ini. Oke. Kami kan Panwaslu itu tidak dididik untuk menjadi penyidik. Jadi di situ dibutuhkan peran aktif, peran strategis penyidik kepolisian dan kejaksaan. Kalau dari penjelasan agak ruwet banget gitu ya, agak ruwet gitu sampai kemudian diketok palu dan jadi benar-benar itu caleg dibatalkan. Jadi kalau kita melihatnya, jadi persoalannya bukan hanya nanti ketika di kepolisian dan kejaksaan, justru mulai awal pun juga sudah rumit. Maksudnya dari tempat Pemilih ya, Panwaslu, dari pemilih dia mengetahui mau melaporkan, waktunya pendek 7 hari. Belum lagi nanti kalau sudah melaporkan belum ada kasus intimidasi misalnya. Tunggu dulu Mas Ferry, kita sebaiknya dari masyarakat Ke batas Bawaslu, waktunya 7 hari untuk hanya sampai 7 ke hari. Bawaslu. Kalau lewat dari itu daluarsa. Daluarsa. Oke. Kemudian dari Bawaslu? Belum lagi nanti masyarakat dapat intimidasi karena akhirnya orang pun malas melaporkan pelanggaran. Oke. Setelah itu masuk di Bawaslu waktunya 3+2. 3 hari, kalau misalnya masih dibutuhkan perpanjangan waktu ada 2 hari lagi. Nah 5 hari itu pun nanti prosesnya pembuktian dan sebagainya. Klarifikasi dan Di sebagainya. Bawaslu, ya. Iya, betul. Itu juga membutuhkan bukti-bukti di lapangan yang kalau seperti tertangkap tangan tadi sangat mudah gitu kan. Di kepolisian 14 hari. Ini kan waktu yang sangat pendek. Artinya- Padahal ini soal pidana pemilu, soal pidana. Jadi Pak Muhammad ini bukan perkara kategori sumir berarti ya. Oh bukan. Dia harus memiliki keyakinan penuh bahwa itu memang benar-benar sebuah tindak pidana. Begini, Kalau tidak agak sulit. inti dari apa yang disampaikan oleh Bung Ferry adalah untuk pemidanaan pemilu, terutama terkait sama money politik, itu terlalu banyak disinsentif buat masyarakat untuk melaporkan kejadian money politik yang terjadi di lingkungannya atau terhadap dirinya. Jadi disinsentif ini yang seharusnya bisa dikurangi melalui perubahan regulasi. Nah, pertanyaannya, karena yang merubah itu adalah DPR bagian dari itu ya subjek Produk yang harusnya Iya. kita lihat dan kita scrutinize terkait masalah money politik, apa kita yakin gitu ya? Pengalaman kita Mas Bisa Burhan, terjadi gitu ya. pengalaman Perludem 2009 yang lalu, 2009 menuju 2014, kita kan melakukan advokasi juga terkait perubahan undang-undang. Salah satu yang kita dorong adalah terkait dengan soal waktu penanganan pelanggaran. Karena ini pidana, berbeda dengan administrasi ya. Kenapa ada batasan-batasan ini? Karena soal waktu pemilu yang sangat pendek. Tapi kalau pidana mestinya dia waktunya lebih panjang gitu. Jadi sepanjang orang itu menjabat, kalau kemudian nanti terbukti mereka melakukan money politik, itu bisa digugurkan keterpilihannya, mestinya gitu. Ya mana mau. Nah iya, itu yang kemudian yang di tahun lalu kita agak kesulitan melakukan Ada advokasi lingkaran itu. setan yang mungkin tidak segera bisa kita potong kan. Kalau lihat seperti ini, output demokrasi kita seperti itu, lalu kemudian kita berharap untuk memperbaikinya kali berikut, lalu kemudian tidak bisa kita andalkan.
itu bisa berulang-ulang nih. Enggak, DPR yang ya. akan datang mesti belajar dari proses pemilu sekarang ini. Bahwa lemahnya penegakan hukum pidana pemilu itu disebabkan karena produk undang-undang yang dia buat. Ya, Bawaslu akan memberikan catatan pada bagian mana DPR besok itu tidak bisa mengulangi kesalahan ini. Nah, ini terus terang, kalau kita perhadapkan persoalan ini, DPR pasti berkelihat diri, wah itu kan Pertanyaannya, Pak produk Bung, bersama seperti kata DPR Mas yang Burhan pemerintah. tadi, Iya. ada orang yang sudah dekat terus 5 tahun, tiba-tiba ditelikung begitu, dia juga pikir-pikir Jangan sampai terjadi. Jadi sebenarnya Nah, ada itu satu dia. insentif untuk anggota DPR. Sekarang kan kita mengeluhkan, kita melihatlah banyak anggota DPR, caleg-caleg ini yang kemudian mereka melaporkan politik uang. Mereka resah, kok politik uang begitu ramainya gitu kan. Mereka merasa kompetisinya nggak fair, apalagi yang modalnya pas-pasan. Nah karena itu, ini harus menjadi, 2014 harus menjadi modal kesadaran politik bersama seluruh anggota DPR, bahwa ketika money politik tidak diatasi, maka yang dirugikan sebenarnya bukan hanya masyarakat, tapi mereka sendiri juga akan dirugikan. Nah ini yang paling penting. Jadi ketika mereka sekarang sudah mulai semua mengeluh kan, politik uang, terus harusnya menjadi kesadaran mereka politik bisa dididik, gitu. tapi rakyat kita sudah terlanjur pragmatis. Ini kan ujung-ujungnya kan Itu yang harus diperbaiki. Betul. Itu menjadi rakyat kita demand sangat side. pragmatis, jadi demand side seperti yang tadi Mas Burhan bilang. Itu tidak bisa. Nanti kali berikut juga dia tahu, tunggu pemilu dan saya dapat uang. Kalau dapat 7 orang, saya tusuk 7 orang. Selesai. Ini pemilu peran legislatif partai, ya? Oke. Sebentar lagi pemilu presiden. Kira-kira berkurang nggak ya itu politik uang? Kalau secara teoritik maupun empirik berkurang. Harusnya ya, karena kan Jadi angkanya gini, cuma teorinya sekitar- itu the smaller constituency, the more vote buying. Jadi kalau elektoratnya itu mengecil, vote buying, jual beli suara dalam bentuk tadi money politik itu meningkat. Pilkades itu jauh lebih banyak money politiknya timbang pilpres. Gitu. Lebih tinggi tarifnya. Karena dalam pilkades itu cuma memperebutkan sekian orang. Kalau gitu, Begitu juga misalnya money politik di DPRD tingkat 2 itu lebih banyak ketimbang DPR RI. DPR RI lebih banyak ketimbang pemilihan pilpres. Masa mau ngasih 100.000 untuk 185 juta? Pasti capresnya langsung mati berdiri. kita sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement dari Mas Ferry Junaidi soal money politik. Kalau soal money politik memang benar, bukan hanya soal regulasi, tapi kita perlu mendorong partisipasi dan keterlibatan publik. Kesadaran publik perlu didorong, tapi selalu saja kita selalu kalah dengan para aktor-aktor yang melakukan money politik. Semua orang melakukan itu sehingga pendidikan politik yang dilakukan oleh masyarakat, oleh komunitas-komunitas masyarakat kecil, oleh penyelenggara pemilu, seringkali tertutup gelombangnya. Nah karena itu menjelang pemilu 2014, pemilu presiden, mestinya juga semua kelompok komunitas masyarakat, semua elemen menyuarakan stop politik uang dan yang pasti pilih yang jujur. Ya, perlu kerja lebih keras lagi gitu ya? Ya pastinya. Ya, kalau saya melihat dua ya. Pertama persoalan regulasi. Saya kembali ke regulasi. Ya, kalau regulasi ini DPR akan datang ini khususnya di Komisi 2 besok, itu mesti secara ekstrim merubah, ya, memberikan ruang bagi efektivitas penegakan hukum pidana pemilu, ya. Jangan menyalahkan Panwaslu, jangan menyalahkan penyidik kepolisian atau kejaksaan kalau kemudian hanya seberapa besar yang kita bisa tegakkan, karena memang regulasinya sudah terkesan itu membatasi penegakan hukum pemilu. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat mesti tahu bahwa hukum ini pemilu menggunakan lex specialis, hukum yang sangat terbatas waktunya. Tidak sama dengan pidana umum. Jadi dia mesti tahu ada pendidikan seperti itu. Dan itu partai harus masuk menjelaskan itu. Oh, siap. Mas Burhan. Gini, masyarakat harus dididik ya. Bagaimanapun pemilu adalah ajang demokrasi yang disediakan per 5 tahun sekali untuk memberikan reward and punishment kepada partai atau calon yang benar ataupun yang tidak benar kerjanya. Nah kalau kemudian ada caleg atau partai yang kerjanya amburadul selama 5 tahun terakhir, tetapi masih bisa terpilih dengan memakai money politik, pertanyaannya adalah kesempatan apa lagi dan mana lagi yang bisa dilakukan oleh pemilih untuk memberikan punishment dan reward. Jadi pemilu itu ajang untuk menguji akuntabilitas dan representasi. Kalau misalnya politisi itu bisa membarter kursi yang ingin dia inginkan melalui uang, lantas dia nggak punya insentif untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. Yang rugi adalah pemilih sendiri. Oke, ya, Bang Don. Iya dong, kalau DPR kita hasilnya berasal dari pilihan money politics, kita sudah bisa tebak seperti apa panggung di Senayan nanti gitu. Dan saya rasa seperti kata saya tadi, itu kita akan melahirkan ironi dalam demokrasi kita. Dan yang saya tidak bisa ngomong apapun kecuali
menurut saya kita harus mulai sadar untuk menertawakan diri kita sendiri masing-masing. Yang calegnya, yang terpilihnya, maupun rakyat kita yang memilih ini. Oh, Bapak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines. Ya, dan inilah The Headlines kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.